Selamat pagi teman-teman. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul di sini. Terima kasih juga atas kesempatannya sehingga saya dapat menyampaikan ceramah saya mengenai dampak negatif hidrokarbon. Nah, apa sih hidrokarbon itu? Hidrokarbon itu merupakan senyawa kimia yang terdiri atas hidrogen dan karbon. Hidrogen biasa dipakai untuk bahan bakar. Nah, salah satu produsennya adalah Pertamina. Mungkin teman-teman pernah mendengar Pertalite ataupun Pertamax jika kalian memiliki kendaraan bermotor di rumah kalian. Nah, ini merupakan salah dua contoh dari hidrokarbon, bahan bakar yang menggunakan hidrokarbon. Sebenarnya hidrokarbon kenapa sih dipakai untuk bahan bakar? Hidrokarbon itu memiliki sifat yang mudah terbakar dan reaksinya bersifat eksotermik. Hidrokarbon saat dibakar menghasilkan energi yang sangat banyak, sehingga dengan pembakaran hidrokarbon ini dihasilkan energi yang banyak walaupun jumlahnya sedikit, sehingga menjadi lebih efisien dan mengurangi pengeluaran. Akan tetapi hidrokarbon menimbulkan masalah baru. Hasil pembakaran dari hidrokarbon berupa karbon dioksida yang terutama serta uap air. Nah, dalam pembakaran tidak sempurna ia juga menghasilkan karbon monoksida. Selain itu ada gas-gas lain yang berupa oksida nitrogen dan oksida sulfur, karena hidrokarbon itu dalam bensin bukan cuma hidrogen dan karbon saja, tapi juga terdapat sulfur dan nitrogen yang memang karena pada dasarnya dia berasal dari minyak bumi. Apa sih bahayanya dari karbon dioksida ini, karbon monoksida dan oksida sulfur dan nitrogen ini? Sebenarnya bahayanya adalah yang pertama adalah rumah kaca. Efek rumah kaca yang dia disebabkan oleh karbon dioksida yang menumpuk di atmosfer. Karbon dioksida ini menghalangi panas matahari yang keluar dari bumi. Jadi panas matahari masuk ke dalam bumi dan dia nggak bisa keluar lagi sehingga menaikkan suhu bumi. Ini menimbulkan masalah seperti pemanasan global. Lalu gas karbon monoksida menimbulkan masalah secara lokal, terutama pada diri sendiri, pada manusia, pada makhluk hidup. Karbon monoksida dapat berikatan dengan hemoglobin, dan keikatannya itu lebih kuat daripada karbon dioksida sehingga menjadi jauh lebih sulit untuk dilepas dan mengurangi suplai oksigen. Jadi sel darah merah suplai oksigennya berkurang karena ditutupi oleh karbon monoksida ini. Selain itu, oksida nitrogen dan sulfur juga dapat menyebabkan hujan asam. Oksida nitrogen dan sulfur akan terlarut dalam air hujan sehingga menimbulkan turunnya pH dari air hujan itu sendiri dan menimbulkan hujan asam. Hujan asam ini sendiri akan menyebabkan kerusakan bangunan serta kematian tumbuh-tumbuhan dan juga dapat merusak ekosistem yang ada di alam. Nah, kita juga sudah melihat di Indonesia ini banyak sekali yang mengenakan kendaraan bermotor dan rata-rata banyak sekali yang masih menggunakan hidrokarbon karena memang penggunaan kendaraan-kendaraan alternatif sekarang memang masih belum banyak. Kita melihat bahwa banyak sekali kendaraan-kendaraan, asap-asap kendaraan yang sangat berbahaya. Memang pada zaman sekarang ada yang namanya pengubah katalitik. Pengubah katalitik ini mengubah zat-zat berbahaya tadi menjadi tidak berbahaya. Misalkan oksida nitrogen diubah jadi nitrogen, karbon monoksida jadi karbon dioksida, dan sebagainya. Akan tetapi karbon dioksida yang dihasilkan juga masih ada. Dan ini malah menimbulkan juga masalah-masalah lain dan itu tidak bisa dihindarkan. Terutama efek rumah kaca. Nah, ini juga ada beberapa kendaraan yang belum menggunakan pengubah katalitik ini. Ya itu juga akan menimbulkan masalah-masalah lainnya. Akan tetapi hidrokarbon tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita karena memang hidrokarbon ini berdampak bagi ekonomi kita. Ya mungkin sebagai pelajar kita dapat menanam tanaman serta dapat, kalau misalkan kita pengen pergi ke tempat yang dekat, bisalah kita berjalan kaki.
Nah, berjalan kaki ini merupakan salah satu pilihan yang sehat juga karena kita bisa berolahraga dan ya mengurangi pengeluaran juga karena bensin sekarang mahal juga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan saya juga ingin menyampaikan kabar baik. Dan sekarang banyak sekali penelitian tentang bahan bakar alternatif yang mungkin dapat kita gunakan di masa depan. Seperti misalkan Tesla ataupun tenaga nuklir yang telah dikembangkan sekarang. Mungkin segitu saja. Sekian, terima kasih.